Selamat pagi semua. Kembali lagi bersama Bu Susi di pelajaran prakarya dan kewirausahaan. Dan sekarang saya akan membahas tentang harga produksi barang. Jadi mengapa harga produksi barang itu wajib diperhitungkan dengan baik? Ya. Seorang wirausahawan itu harus memiliki perhitungan yang matang untuk harga barang atau produk yang akan dia jual. Mengapa? Jelas, karena semua aspek ini mesti diperhitungkan agar dia tidak rugi. Siapa sih yang mau rugi? Makanya kita tidak boleh sembarangan untuk memberikan harga pada sebuah produk. Harus ada perhitungan yang matang, harus ada rincian yang tepat agar barang tersebut memiliki harga yang baik, tidak terlalu mahal, tidak terlalu murah, jadi memberikan keuntungan bagi kedua pihak. Kalau barang itu dijual terlalu mahal, tentu tidak ada yang mau beli kan. Tapi kalau terlalu murah, berarti wirausahawannya yang rugi. Sekarang coba perhatikan daftar berikut. Ya. Harga pokok produksi dan harga jual produk untuk 10 unit mangkok keramik dengan metode full costing. Baik, ini adalah contoh, coba diperhatikan. Perhitungan harga pokok produksi dan harga jual barang atau jual produk untuk 10 unit mangkok keramik dengan metode full costing. Biaya bahan baku Rp100.000, biaya tenaga produksi Rp20.000, biaya overhead produksi Rp10.000, harga pokok produksi yang didapat penjumlahan dari ketiga unsur tersebut Rp130.000. Kemudian ada biaya non produksi meliputi biaya administrasi dan umum Rp2.000, biaya pemasaran Rp30.000, total HPP Rp167.000, jumlah produksi 10 unit seperti yang ada di judul tadi, 10 unit. Sekarang kalau kita ingin menjual harga per unit, jadi harga pokok produksi per unit Rp167.000 dibagi 10 unit menjadi Rp16.700. Berarti harga pokok produk itu adalah Rp16.700 dan kita akan memberikan laba untuk per unit itu Rp1.300. Jadi yang wajib kalian jual satu produk itu, satu mangkok itu harga jualnya menjadi Rp18.000. Lumayan panjang ya, ribet ya. Makanya saya akan menjelaskan satu persatu tentang semua unsur yang ada di daftar tersebut. Baik, yang pertama kita akan melihat tentang harga pokok produksi. Jadi hal pertama yang harus dihitung adalah harga pokok produksi. Harga pokok produksi yaitu jumlah biaya seharusnya untuk memproduksi suatu barang. Jadi harga yang digunakan untuk memproduksi suatu barang ditambah biaya lain sehingga barang tersebut sampai di pasar. Jadi harga pokok produksi itu merupakan perhitungan dari 3 unsur, yakni bahan baku, bahan pembuatan barang tersebut, kemudian upah tenaga kerja langsung atau karyawan yang ikut mengerjakan produk tersebut, dan yang ketiga adalah overhead pabrik. Apa itu overhead pabrik? Nanti akan saya jelaskan di slide berikutnya. Baik, selanjutnya. Biaya bahan baku. Biaya bahan baku itu adalah biaya untuk bahan-bahan yang membentuk bagian menyeluruh produk jadi. Jadi bahan-bahan yang digunakan untuk membuat suatu produk. Sebagai contoh misalnya ingin memproduksi tas dari kain, berarti ya harga kain, harga benang, harga resleting, harga jarum dan lain-lain, artinya harga yang digunakan untuk membuat tas tersebut. Kemudian yang
Selanjutnya adalah biaya tenaga kerja. Biaya tenaga kerja yaitu upah untuk penggunaan tenaga kerja manusia. Jadi kita memberi upah kepada karyawan. Kalau misalnya membuat tas ya berarti karyawan yang membuat tas. Jadi itu harus dikasih upah kan, harus diberikan uang lelah. Kemudian yang ketiga adalah biaya overhead. Ya, biaya overhead itu over itu berarti lebih di luar produk tadi, yaitu adalah biaya yang digunakan selain biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja. Maksudnya apa itu, Bu? Ya, misalnya sebuah perusahaan atau pabrik yang memproduksi partai besar atau dalam jumlah besar akan membutuhkan banyak biaya, misalnya biaya bahan penolong atau biaya listrik. Tentu menggunakan listrik untuk mesin pabrik menggunakan listrik, kemudian ada biaya reparasi atau maintenance, biaya pemeliharaan peralatan, dan lain-lain. Kemudian selanjutnya kita lihat biaya non produksi ya. Biaya non produksi berarti adalah biaya yang ada di luar dari 3 unsur tersebut. Biaya di luar produksi meliputi biaya pemasaran atau penjualan dan juga biaya administrasi. Apa sih itu? Yuk kita lihat. Ya. Ini ada yang namanya biaya administrasi dan umum. Pengertian atau definisi biaya administrasi dan umum, administration and general expenses. Jadi biaya-biaya yang digunakan dalam kantor administrasi perusahaan serta biaya-biaya yang lainnya yang harus dikeluarkan guna kepentingan kelancaran jalannya perusahaan secara keseluruhan. Jadi kalau misalnya kita ingin menjual ke sebuah toko atau menitipkan di mall atau supermarket, tentunya membutuhkan biaya administrasi. Selanjutnya kita lihat contoh. Nah, ini adalah contoh biaya administrasi. Ada office salaries, biaya gaji karyawan kantor, office supplies, biaya persediaan, office maintenance, biaya perawatan kantor, depreciation of office equipment, biaya penyusutan peralatan kantor, taxes, pajak ya, perpajakan, utilities expenses, office telephone and telegraph, biaya penggunaan telepon dan telegram, kemudian insurance, asuransi. Jadi untuk perusahaan besar yang memproduksi suatu barang akan membutuhkan biaya administrasi seperti contoh-contoh yang sudah saya jelaskan di atas. Kemudian ada biaya pemasaran. Biaya pemasaran itu adalah biaya-biaya yang dikeluarkan untuk menjual produk ke pasar. Jadi tentunya kita membutuhkan sarana periklanan, terus transportasi, dan biaya-biaya lain yang digunakan untuk pemasaran. Contohnya ada gaji sales, komisi, kemudian ada biaya periklanan, biaya transportasi, biaya advertensi. Advertensi itu adalah periklanan melalui media elektronik maupun media cetak seperti radio, media cetak, majalah, koran, ataupun televisi. Jadi itulah biaya pemasaran. Baik, kemudian at last but not least, terakhir tapi bukan yang paling terakhir ya, ini adalah tentang metode perhitungan ya, metode perhitungan harga pokok produksi. Jadi ada 2 macam perhitungan harga pokok produksi.
Yang pertama adalah full costing. Full costing itu perhitungan semua biaya seperti bahan baku, tenaga kerja, overhead pabrik, administrasi, dan pemasaran. Jadi semuanya dihitung. Itu namanya full costing. Kemudian variable costing adalah perhitungan yang difokuskan pada biaya produksinya. Untuk kali ini saya meminta kalian untuk lebih berpraktik ke perhitungan harga pokok produksi dengan metode full costing. Mari kita kembali ke daftar yang tadi. Jadi ini sebagai contoh perhitungan harga pokok produksi dengan metode full costing. Jadi ini contoh sederhananya. Mungkin di sumber lain atau di buku yang lain kalian akan menemukan perhitungan-perhitungan yang lebih kompleks. Untuk laba itu sebaiknya diperhitungkan dengan baik, jangan mengambil keuntungan terlalu besar juga. Misalnya harga unitnya 16.700, kalian memberikan laba setengah 50% dari harga tersebut, tentu barang tersebut terlalu mahal dan tidak laku. Kenapa jangan terlalu mahal? Karena mungkin kalau kalian menjual produk tersebut di misalnya di Shopee atau Tokopedia atau Lazada, pasti akan banyak reseller. Reseller itu apa sih? Reseller itu adalah orang-orang yang menjual kembali barang kalian. Jadi sell itu menjual, itu kembali. Jadi mereka juga pasti akan membutuhkan laba sendiri, membutuhkan keuntungan sendiri. Jadi kalau barang yang kalian jual itu sudah mahal dan di tangan reseller itu akan semakin mahal, maka untuk istilahnya barang tersebut tentu sulit untuk laku. Jadi tetap kita perhitungkan dengan teliti, dengan cermat, dan membuat barang tersebut bisa dijual di pasaran dengan lancar, tidak terlalu mahal dan juga tidak terlalu murah. Oke, jadi demikian materi kita tentang harga produksi barang. Jadi untuk kalian siswa kelas 10 harap mencermati dan memahami tentang materi harga produksi barang agar suatu saat apabila kalian menjadi seorang wirausahawan, kalian akan bisa dengan mudah, dengan baik untuk memperhitungkan harga barang yang akan kalian jual. Baik, sekian dari saya. Sampai jumpa di materi berikutnya dan tetap semangat.